musik sama tunggu dulu ya. Saudara terima ada kertas yang saya bagi, atau saudara yang streaming, saudara bisa ambil kertas kecil. Ada yang belum terima kertas? Silakan angkat tangan, Asyar akan membagikan. Dan saya minta saudara tuliskan pokok atau permohonan doa saudara. Berapa banyak? Tidak usah banyak-banyak, yang utama aja. Boleh 1, 2, 3 atau apapun. Sesudah saudara tulis, simpan aja. Nanti kita lanjutkan. Ya. Silakan saudara bisa tulis. He is bandaging the broken, washing filthy feet. Here I am, Lord, send me. He is loving one another, even when we give place. Here I am, Lord, send me. If I'm poor or if I'm wealthy, I'll serve you just the same. Here I am, Lord, send me. On the mountain or the valley, I will choose to praise. Oh, here I am, Lord, send me. The truth cuts like an arrow, I will say it anyway. 'Cause here I am, Lord, send me. And if it means that there is, Lord, I will still obey. 'Cause here I am, Lord, send me. And if I'm not mine, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes. 'Cause I love you. I love. Oke, kalau saudara sudah tulis permohonan doa saudara, saudara simpan, ya, boleh taruh di saku atau di apapun, silakan. Ya, saya akan share mengenai perfected by flesh. Sebetulnya di Alkitab tertulisnya by flesh, tetapi sebetulnya yang kita harus lakukan adalah by spirit. Ya. Galati 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh ini, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia ditulis mengakhirinya di dalam daging. Sebetulnya surat ini bukan ditulis kepada orang-orang yang sekarat gitu, yang menunggu ajal gitu. Saya dulu berpikir bahwa ini orang-orang yang dulu bertobat, dulu menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tapi menjelang akhirnya
dia mungkin kembali lagi ke kehidupan yang lama, tapi ternyata bukan. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Memulai dari dalam roh, oleh roh, tetapi sekarang sedang disempurnakan oleh daging. Ya. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita sudah mulai bersama dengan Tuhan, baik itu pelayanan, baik itu perjalanan saudara dengan Tuhan, saudara dulu memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Saya tidak bicara ini tentang full timer atau bukan full timer, tetapi ketika saudara menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, bagaimana kondisimu saat ini? Apakah engkau masih memberikan dirimu dipimpin oleh roh atau kedagingan yang main? Engkau meneruskannya dengan kedaginganmu. Itu yang malam ini kita akan pelajari, dan jangan sampai kesalahan ini terjadi pada saudara dan saya. Ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 5 ayat 5. Kalau kita bicara tentang tema bertahan, artinya saudara dan saya wajib untuk tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian saudara dan saya. Kalau memang itu menjadi komitmenmu, jangan pernah berhenti. Meskipun ada tantangan, ada pencobaan, atau bahkan kau merasa bahwa hidupmu semakin berat, engkau terus melakukan kehendak Tuhan, tetapi ternyata doamu nggak dijawab. Inilah saatnya kita untuk melakukannya dengan cara bertahan. Tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Digambarkan dalam olahraga sebagai olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi saya asumsikan 2 hal. Yang pertama, kalau saudara ingin menyelesaikan pertandingan, yang pertama jangan pernah berhenti, bertahan. Jangan pernah menyerah dan lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian saudara dan saya. Yang kedua adalah lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena mungkin seringkali akan ada seperti godaan untuk melakukan dengan cara kita untuk menyelesaikan semuanya. Kalau ini berbicara dengan hal rohani seperti tadi, jangan sampai kedagingan kita yang main. Seharusnya kita mengikuti aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Seharusnya kita bergantung sama roh Tuhan. Seharusnya kita bergerak bersama dengan roh Tuhan. Tapi jangan sampai ketika kita melakukannya secara nggak sengaja kita melanggar peraturan. Kita pakai cara kita sendiri. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Next. Oke. Pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 11, kita akan belajar dari sini. Ini dari Yesus sendiri. Yang pertama ada 3 pencobaan. Yang pertama batu menjadi roti. Yang kedua menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Dan yang ketiga mendapatkan dunia dan kemegahannya dengan menyembah iblis. Kalau saudara perhatikan, ini ceritanya adalah suatu ketika Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Dan setelah selesai semuanya, Tuhan merasa lapar. Dan ketika dia merasa lapar, datanglah iblis dan dia mengatakan gini, kalau engkau anak Allah,
ubah batu ini menjadi roti. Kalau saudara perhatikan, apa yang Tuhan Yesus butuhkan saat itu? Si jahat tahu. Dan biarlah ini juga merefleksikan kita, bahwa sebetulnya apa yang kita perlukan, apa yang menjadi sesuatu yang kita harapkan, bukan dan kita menjadi doa, mungkin bahkan itu menjadi doa kita. Bukan hanya Tuhan yang tahu, si jahat juga tahu. Dan seringkali ini menjadi alat untuk membuat kita terhenti atau menyimpang dari rencana Tuhan. Tujuan iblis untuk menjatuhkan Tuhan, untuk membuat Tuhan Yesus tidak bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Bapa dalam hidupnya selama di muka bumi ini. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dengan berkata begini, kalau kamu jatuhkan ada malaikat yang akan menatang kau gitu. Iblis tahu aturannya. Iblis tahu bagaimana kalau kita berjalan dengan Tuhan. Tapi seringkali godaan itu untuk membuat kehendak kita yang jadi, itu akan selalu muncul seringkali ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mendapatkan dunia dan kemegahannya dengan cara menyembah Dia. Ini jalan pintas. Memang Tuhan Yesus tujuannya untuk memenangkan dunia dengan harus mati di kayu salib. Dan iblis tawarkan, ini loh cara cepat. Ya. Mari kita renungkan ini. Karena jangan sampai ketika kita hidup di bumi ini, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya permohonan-permohonan doa, kita sedang menunggu apa yang diharapkan dari Tuhan. Jangan sampai itu membuat kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari rencananya. Ada satu lagi kejadian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus cerita kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara tahu ceritanya. Kalau saya lihat di terjemahan lain ada yang berkata begini, itu mustahil Tuhan. Allah itu murah hati. Bapak itu murah hati. Enggak mungkin kamu harus mati dan dibangkitkan, menanggung semuanya itu. Karena Allah murah hati. Saudara bisa perhatikan bagaimana halusnya iblis berusaha menghentikan Tuhan Yesus. Dan pola itu mungkin juga bisa terjadi bagi saudara dan saya. Dan itu harus kita waspadai. Karena hal-hal ini mungkin mengenakkan bagi daging. Mungkin kita awalnya kita berkata, Tuhan aku mau nyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aku mau kehendak-Mu saja yang jadi. Aku mau jadi, dulu kita pernah sepakat bahwa paksakan rencana-Mu jadi dalam hidupku. Dulu kita pernah sepakat bahwa Tuhan ini aku tawanan roh-Mu. Apakah saat ini hal itu masih menjadi komitmen saudara atau saya? Atau saudara berpikir, aku punya yang lebih baik, aku punya yang lebih enak. Bukan cara itu. Dan ini seringkali yang menggoda Tuhan Yesus selama di bumi ini. Supaya dia tidak bisa menyelesaikan rencana Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat berikutnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Biarlah ini menjadi satu kesepakatan kita mulai saat ini dan sampai seterusnya. Kalau saudara mau ikut Tuhan sampai garis akhir, saudara harus berani untuk menyangkal diri saudara, menyangkal kedagingan saudara, pikul salib Tuhan, dan ikut Tuhan kemanapun Dia mau saudara pergi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Saya berharap kita semua di tempat ini atau saudara yang online, apakah engkau masih berani enggak menyerahkan hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu ke dalam tangan Tuhan? Bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Bukan kedagingan kita yang bicara, tetapi biarlah rohnya yang bekerja sepenuhnya. Next. Ya, kalau saudara lihat bagaimana cara Tuhan untuk menghadapi tipu muslihat iblis semuanya. Itu kalau saudara perhatikan, ini adalah gambaran perlengkapan senjata Allah. Saya mau tekankan ada satu bagian-bagian yang cukup penting dan itu harus ada di dalam hidup kita. Next. Yang pertama adalah perisai iman. Ketika saudara masih punya iman di dalam hatimu, serangan apapun, engkau akan tahu apa yang seharusnya saudara percayai. Ketika engkau berkata bahwa aku telah menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan dan biarlah yang terbaik terjadi dalam hidupmu, biarlah itu tetap saudara pegang. Bahkan kalau engkau berkata, aku yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari rancanganku sendiri, biarlah itu juga mematahkan setiap tipu muslihat ketika engkau mulai diprovokasi untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hati-hati pola seperti ini. Kalau engkau sudah mulai merasa apakah betul Tuhan mengasihi aku? Apakah betul Tuhan masih memperhatikan aku? Seringkali Tuhan tahu kelemahan kita dan iblis juga tahu kelemahan kita. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi, sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan, ini loh kelemahanmu yang untuk dibereskan. Tetapi kalau kita nggak sadar, roh untuk mengasihi diri sendiri itu akan hinggap di dalam kita dan membuat kita untuk menyerah, terhentikan, dan berhenti untuk mengikuti Tuhan. Mungkin bukan berhenti, tetapi secara tidak sadar, roh kita padam, semangat kita untuk melayani berkurang. Atau engkau sudah mulai tidak percaya dengan Tuhan, apatis dengan Tuhan. Engkau tidak berani meninggalkan Tuhan, tetapi di satu sisi juga engkau tidak berani percaya akan janji Tuhan. Ini yang Tuhan gunakan selama pencobaan di padang gurun. Dia pakai perisai iman dan juga dia pakai pedang roh. Kembali lagi ke gambar tadi, next. Ya, ada pedang roh yaitu firman. Makanya ketika Tuhan menjawab, ketika iblis memprovokasi, Tuhan selalu ngomong ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu yang menjadi senjata Tuhan untuk mematahkan setiap serangan-serangan si iblis. Mari, bagaimana kondisimu saat ini? Saya nggak tahu pergumulan saudara masing-masing. Mungkin kau bergumul secara ekonomi, mungkin kau bergumul dalam sakit penyakit. Apakah kau masih percaya bahwa Tuhan
sedang memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ketika engkau sering menabur, engkau sering berkorban, apakah saudara masih percaya bahwa itu akan berbuah? Dan Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jangan sampai pikiran-pikiran yang menjatuhkan saudara, membuat saudara mengasihi diri sendiri, membuat saudara mempertanyakan iman saudara, mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itu hinggap dalam pikiranmu dan lama-kelamaan kau buai, dan akhirnya secara nggak sadar kita menjadi dingin. Next. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23, ini semua ayat yang sering kali kita sering dengar atau sering saudara baca. Nah, sekarang pertanyaannya begini, dengan cara apa semuanya itu kita jaga hati kita? Ya. Ya. Oke. Baik. Kembali. Oke. Ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, apa yang kita lihat. Yang kedua, apa yang kita dengar. Kalau saudara perhatikan, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia gunakan dua hal ini. Dari telinga dia berbicara kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Dan dari mata dia akan tunjukkan apa yang iblis tawarkan. Mari kita waspadai ini. Mata dan telinga. Saya banyak mendengar beberapa saudara-saudara saya di tempat ini, katanya kalau lagi jenuh, cari tontonan. Ya. Saudara harus tahu, di firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jangan sampai ketika roh saudara mulai suam, mulai dingin, saudara mulai kendor. Jawabannya bukan hiburan. Jawabannya bukan dunia. Saya pernah mendengar khotbah dari Petrus Agung, Pak Petrus Agung, dia berkata begini. Daging atau jiwa itu sama sekali tidak bisa memberikan efek positif kepada roh. Hanya dari rohlah yang bisa memberikan efek positif kepada jiwa dan daging saudara. Jadi kalau engkau merasa pergumulanmu berat, engkau merasa pelayananmu sudah stagnan, coba periksa, apakah betul engkau butuh self healing yang sekarang sudah viral. Mungkin kau merasa aku perlu jalan-jalan, aku perlu nonton, aku perlu hangout, atau apapun itu. Atau sebetulnya engkau sudah lama tidak duduk diam di hadirat Tuhan. Engkau sudah lama tidak membaca Alkitab, sehingga rohmu menjadi dingin dan kering. Jangan sampai salah. Roh kita perlu makan. Telinga kita perlu mendengar hal-hal yang positif, perlu mendengar firman Tuhan. Dan jangan gunakan mata kita untuk hal-hal yang sebetulnya meletihkan jiwa saudara. Banyak di sini yang beralasan gini, emang kenapa nggak boleh nonton? Itu Bu In juga nonton, suka nonton gitu. Ya, saya sering bicara dengan orang, kenapa ya gitu ya? Anak-anak Tuhan selalu menggunakan tameng hamba Tuhan, kelakuannya apa yang dia lakukan gitu. Misalkan gini, puasa nggak harus, Pak Petrus Agung berapa kali diizinkan Tuhan tidak puasa gitu. Lalu saudara
suka nonton, jarang puasa, tidak mengikuti aturan-aturan ya istilahnya yang disarankan oleh AOC gitu. Kenapa enggak saudara contoh misalkan ya, Ibu Nani, tidak nonton film? Kenapa enggak ambil yang positif dari setiap hamba Tuhan? Ibu In, waktu beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar khotbah dia. Dia ngomong suatu ketika dia capek dalam pelayanan dan dia mau pulang. Sebetulnya ketika pulang dia ngomong, aku kepingin duduk diam nonton TV, nyalain TV. Tapi ternyata Tuhan tuh ngomong sama dia, aku sedang menunggu kamu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap duduk dan menonton TV. Dan ternyata Tuhan datangi dia, ayo kita nonton. Dan di sana dia malu. Seharusnya aku gak seperti ini. Mari, ayo jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa firman Tuhan sudah tidak menarik. Kalau engkau merasa bahwa mendengarkan khotbah sudah tidak menarik. Kalau engkau merasa bahwa berdoa itu berat, baca Alkitab itu berat, bangun pagi itu berat, mencari wajah Tuhan di pagi hari itu berat. Dan engkau lebih suka untuk nonton, jalan-jalan, vacation. Saya tidak bilang ini salah, tetapi jujur, mana yang lebih menarik? Kalau engkau datang ke acara rohani, engkau nyantai. Telat gak apa-apa. Bandingkan kalau saudara nonton ke bioskop. Apakah saudara akan berkata yang sama? Atau engkau menyiapkan waktu lebih awal supaya saudara tidak melewatkan jam tayang. Mungkin kalau engkau merasa, udah telat 15 menit, sayangnya gitu. Tapi bagaimana kalau saudara ke gereja? Kalau saudara ibadah, apakah di sikap hatimu masih sama? Dan tahukah saudara, apa yang di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Roh Kudus tahu. Seberapa engkau mencintai Tuhan, seberapa engkau mau berkorban bagi Tuhan, seberapa engkau masih gila dengan Tuhan, Tuhan tahu. Mungkin kau merasa, aku masih pelayanan, aku masih dipakai. Kalau engkau matikan yang di dalam hatimu, jangan-jangan suatu ketika engkau akan terjebak. Engkau pelayanan, tapi hatimu sama sekali tidak bergetar. Engkau tidak pernah bisa lagi menganggap itu sebagai satu korban. Bahkan seringkali mungkin ketika engkau dikasih jadwal, kenapa aku lagi? Aku capek nari. MJ apakah harus ya gitu? Apakah doa pagi harus? Saya mau tanya bagi saudara, seberapa engkau mencintai Tuhan? Seberapa engkau mau berkorban bagi Tuhan? Tidakkah engkau sadari bahwa Tuhan lebih dulu menunjukkan cintanya bagi saudara dan saya? Dia datang, dia turun ke bumi untuk menebus saudara dan saya. Dan untuk menyelesaikan itu semuanya dia sampai memberikan dirinya mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah kendor. Dia akan selalu mengingat wajah saudara ketika mungkin dagingnya berontak. Ketika di Taman Getsemani dia merasa bahwa Tuhan ini cawan ini biar kehendakmu yang jadi. Apakah mungkin saat itu ketika itu mungkin dia memandang wajah. Dia teringat wajah saudara dan saya. Lalu apa balasan saudara? Apakah saat ini kau masih mengingat dia dalam hatimu? Apakah kau masih mengingat dia setiap hari? Atau pertanyaannya, bagaimana engkau melayani dia?
Apakah engkau masih melakukannya dengan cintamu atau tidak? Kalau engkau merasa bahwa hatimu dingin, engkau sedang terhentikan. Mungkin kau tidak berhenti pelayanan, tapi engkau sedang melanggar peraturan. Bahwa seharusnya engkau melakukan dengan hati yang penuh dengan passion ketika saudara melayani. Engkau tahu aturannya. Engkau tahu bagaimana ketika saudara melayani, saudara harus melekat kepada Tuhan. Saudara minta urapan daripada Tuhan. Saudara tahu pelayanan itu adalah korban kita kepada Tuhan. Yang harus dilakukan dengan segenap hati. Bukan dengan ngomel, bukan dengan hati yang panas, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Mari jujur di hadapan Tuhan. Mari jujur. Kalau engkau merasa bahwa secara nggak sadar engkau sudah menyimpang, menjauh, engkau break the rule. Mungkin engkau sedang tidak berhenti pelayanan. Engkau tidak berhenti untuk ibadah. Tetapi yang di dalammu itu sudah jauh daripada Tuhan. Mari kembali sama Tuhan. Karena percayalah bahwa Tuhan itu melihat hati saudara. Ketika Dia pilih Daud bukan kakak-kakaknya, firman Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya yang elok. Manusia melihat hati, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan berkata, sebab aku telah menolaknya. Tapi akhirnya Dia pilih Daud. Ketika Dia melihat hati Daud, Dia terpesona. Dan Dia tahu, ini orang yang bisa aku pakai. Kalau sekarang ini Tuhan melihat hatimu, menurut saudara, apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Apakah Tuhan masih terpesona kepada saudara? Apakah di hatimu masih ada kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan? Mari perhatikan hal sekecil apapun. Perhatikan hal kecil. Di rumah, berapa waktu yang kau pakai untuk hal-hal yang gak perlu. Mungkin kau buka sosmed dan sebetulnya saudara sudah selesai dengan acara, dengan tujuan saudara buka sosmed tersebut. Tapi karena asik saudara scroll bermenit-menit, berjam-jam. Ketika saudara baca Alkitab, kok terasa lama ya gitu. Saya kembalikan pada saudara semuanya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Dia tahu siapa yang bisa diangkat, siapa yang tidak. Siapa yang bisa ditinggikan, siapa yang enggak. Dia tahu mana yang mengasihi dia atau enggak. Next. Kita akan lihat beberapa contoh di Alkitab mengenai orang-orang yang bertahan dan yang tidak bertahan. Biarlah ini membuka wawasan kita supaya kita tidak jatuh atau melakukan hal yang sama. Tetapi mari kita lakukan terus yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saudara tahu kisah ini?
dapur api. Ya. Ini Daniel. Ya. Kalau saudara perhatikan di Daniel 1, lalu raja yaitu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya atau Sadrak, Misael atau Mesak, dan Asaria atau Abednego. Semua tahu cerita ini. Coba saudara renungkan dan saudara ayo kita pikir sama-sama. Ketika itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Nebukadnezar dari Babel. Dan orang-orang yang terbaik, kaum bangsawan, orang-orang muda yang punya kemampuan ekstra diambil sama dia. Ada berapa orang? Apakah hanya 4? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Sebetulnya tidak. Di sini dikatakan di antaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengerti? Berarti sebetulnya ada banyak orang, saya nggak tahu berapa banyak ya, tetapi lebih dari 4. Dan kalau saudara tahu ceritanya semuanya, masing-masing Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan saya yakin juga ini semua orang Israel yang tertawan. Itu satu ketika dibikin satu peraturan. Mereka harus menyampaikan permohonan kepada kaisar, menyembah kaisar, atau menyembah dewanya si kaisar. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dihukum? Kemana yang lain? Kemana bangsa Israel yang lain? Kemana orang-orang yang punya kemampuan ekstra yang ditawan oleh Babel? Saya yakin dan percaya hanya 4 yang tetap berpegang pada keyakinannya. Dan yang lain berani untuk kompromi. Empat orang ini, dia tetap teguh apa yang dia percayai. Dia tetap teguh bagaimana dia harus setia dengan Tuhannya. Dan dia berani bayar harga. Itu kunci kemenangannya. Meskipun Tuhan tidak menjanjikan sesuatu dalam hidupnya, tapi dia tetap pegang imannya. Next. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika orang-orang ini dalam tawanan, ketika dia melihat bahwa Tuhan tidak menolong dia ketika peperangan melawan Babel, justru bangsanya kalah. Dan dia menjadi tawanan. Tapi mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Mereka tetap pegang keyakinannya. Bahkan ketika mereka harus mengalami aniaya, mereka dipaksa untuk menyembah patung raja. Bahkan dikatakan nyawa adalah taruhan. Kalau tidak menyembah, mereka akan dieksekusi. Tetapi saudara lihat bagaimana dia
pegang satu komitmennya. Dia tetap pegang imannya. Dia tidak pernah memberikan hatinya. Dia punya iman. Mungkin pikiran-pikiran itu akan selalu masuk dalam pikirannya. Mungkin dia akan berpikir, oh ketika peraturan ini dikeluarkan, oh mungkin Tuhan akan luputkan. Sehingga tidak ada orang yang melihat ketika dia tidak menyembah patung. Atau ketika dia ditangkap mungkin dia berpikir, oh aku yakin bahwa Tuhan akan melepaskan aku, raja gak jadi menghukum. Tetapi ternyata pada satu titik dia tidak mendapatkan Tuhan berbicara apapun. Tetapi mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tidak pernah menuntut dan meninggalkan Tuhan. Mereka tetap percaya. Sampai dia bilang, sekalipun kalau Allahku tidak menolong, aku gak akan menyembah patung. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika engkau berjalan sama Tuhan, ketika engkau sedang melayani Tuhan, apakah engkau sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan atau tidak? Apa yang kau harapkan? Dan pertanyaannya, kalau Tuhan tidak berikan itu, apakah engkau masih mau setia enggak sampai garis akhir? Ketika di satu titik Tuhan berkata, aku tuh tahu yang terbaik untukmu nak. Bukan apa yang dalam pikiranmu. Apakah engkau masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Ketika engkau punya teriakan, engkau perlu pertolongan Tuhan, engkau dalam keadaan terjepit dan Tuhan tidak menjawab. Apakah itu membuat engkau meninggalkan Tuhan atau tidak? Apa komitmenmu? Kalau engkau memang punya komitmen pelayanan, engkau terhentikan atau tidak ketika melayani? Mungkin kau merasa ketika pertama kali engkau punya kesempatan untuk melayani, entah engkau menari, entah ketika engkau menyembah, pemuji, atau engkau pemain musik, engkau sangat bersuka cita ketika dapat kesempatan itu. Dan kau mengatakan, ini persembahanku, korbanku kepada Tuhan. Tetapi setelah bertahun-tahun, apakah itu masih menjadi komitmen yang sama enggak di hadapanmu? Ketika engkau merasa hidupku begini-begini saja, Tuhan enggak pernah jawab doaku. Tuhan enggak mengerti pergumulanku. Tuhan enggak tahu apa yang aku perlukan. Apakah engkau akan kecewa dan meninggalkan Tuhan? Atau mungkin kau tidak meninggalkan Tuhan, tapi engkau melayani sudah tidak seperti awal lagi. Mari kita belajar dari Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego. Meskipun nyawa taruhannya, sama sekali dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia bilang, sampai aku mati, aku tetap hidup dalam tangan Tuhan. Yang berikutnya, saudara tahu siapa itu? Ada yang tahu? Daging dicucuk dengan garpu. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Ini berbicara tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Dan kebetulan kita juga para imam. Ya. Sebetulnya
ketika satu bangsa mempersembahkan korban, itu tidak pernah dagingnya sedikit. Ya, ada yang mempersembahkan kambing, domba, segala macam, atau lembu, sapi. Itu daging tidak pernah sedikit. Dan mungkin dalam pikiran bujang imamnya, saya tusuk satu, dan itu masih ada kok yang lain. Di dalam kuali gak akan habis. Tuhan pasti punya jatah. Yang aku ambil hanya sedikit. Porsi buat Tuhan masih ada kok, masih banyak. Tetapi ternyata bagaimana itu di hadapan Tuhan. Next. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ternyata ketika saudara menganggap rendah korban yang saudara berikan kepada Tuhan. Saudara sebagai imam, seharusnya saudara berdiri di hadapan Tuhan mempersembahkan korban-korban dari jemaat. Atau dari saudara sendiri dan itu diberikan kepada Tuhan. Engkau harus melakukan bagianmu di hadapan Tuhan. Engkau tahu aturannya. Engkau tidak berhak ambil sesuatu yang milik Tuhan. Sekecil apapun. Tapi pertanyaannya, apakah engkau masih melakukannya enggak sampai saat ini? Mungkin kau berkata, aku pelayanan untuk Tuhan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan berkata bahwa aku pelayanan untuk Tuhan, seharusnya saudara dipandang atau tidak dipandang, tidak ada masalah. Karena engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau sedang pelayanan mempersembahkan korban, engkau dipuji atau tidak, engkau gak akan ada masalah. Atau bahkan ketika engkau dikata-katain, engkau akan tetap teguh. Karena engkau sedang melakukannya kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi seringkali ternyata yang kita lakukan tidak 100%. Ketika tidak dilihat pemimpin, ketika tidak dipuji, seringkali itu mempengaruhi hati kita. Kita mungkin berkata, Tuhan ini persembahanku. Tetapi ketika engkau melihat orang lain, kok yang lain pelayanannya lebih enak ya? Apakah engkau sedang mempersembahkan 100% kepada Tuhan atau tidak? Atau engkau sedang mengambil jatah? Ketika kau melayani, engkau berusaha menyenangkan manusia, engkau berusaha memikat perhatian atau menarik perhatian dari pemimpinmu. Apakah itu artinya engkau melakukan 100% kepada Tuhan? Makanya seringkali kenapa pelayanan kita mungkin satu ketika menjadi dingin, menjadi kendor. Karena kita tidak 100% memberikannya kepada Tuhan. Ketika ada bagian yang diambil oleh manusia dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita menjadi marah dan kecewa. Ayo, saudara yang sudah memulai dengan roh, jangan kau lanjutkan dengan daging. Harus tetap melakukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita selalu yang ngomong, aku adalah unstoppable. Tapi kenyataannya seringkali kita terhentikan. Yuk sadari, kalau engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau engkau punya jam-jam doa pagi, doa setiap hari di rumah, engkau berdua dengan Tuhan.
saudara akan punya pondasi yang lebih kokoh. Engkau tidak akan terlalu peduli dengan kata orang. Engkau tidak peduli dengan mungkin apa yang saudara sedang gumulkan. Karena engkau yakin bahwa engkau punya Tuhan yang sangat memperhatikan saudara dan sangat mencintai saudara. Engkau berani untuk memberikan yang terbaik. Engkau tahu bahwa mungkin kau saat ini belum terima, tetapi yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang terbaik. Saya teringat ada satu hamba Tuhan namanya A.A. Allen. Dia orang yang cukup luar biasa dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Dia hidup dari keluarga yang broken home. Orang tuanya pemabuk, bahkan mamanya adalah yang membuat minuman keras tersebut. Di situ dikatakan bahwa ketika dia bayi, susunya itu dicampur dengan minuman keras. Ketika dia masih anak-anak, papa mamanya sering menertawakan dia kalau dikasih minuman keras dan dia mabuk atau pingsan. Orang tuanya malah ketawa dan akhirnya cerai. Dia hidup di jalanan, tapi satu ketika ditangkap Tuhan. Dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Tapi tahukah saudara bagaimana dia meninggal? Dia meninggal karena ginjalnya rusak. Dia menjadi pemabuk lagi. Dia meninggal dan ketika diotopsi, kadar alkoholnya terlalu tinggi. Dan satu hal yang dia lakukan adalah dia banyak mendengarkan kata orang. Suatu ketika dia diizinkan untuk mengalami sakit di tulang belakangnya. Dan itu yang membuat dia tertekan. Dia seorang hamba Tuhan yang bisa melakukan kesembuhan. Tapi dia sendiri sakit. Dia gak berani ke dokter karena nanti bagaimana kata orang. Orang mulai mentertawakan dia. Dan akhirnya dia kembali minum untuk menghilangkan sakit itu. Dan akhirnya itu yang membawa dia kepada kematian. Iblis tahu kelemahannya. Sama seperti saudara dan saya. Iblis juga tahu kelemahan kita. Makanya kita perlu melekat kepada Tuhan. Makanya kita perlu baca firman. Karena dikatakan bahwa firman itu seperti kita memandangi cermin. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa kita ini kotor. Kita ini gak sempurna. Kita perlu terus diperbaharui oleh Tuhan. Kalau engkau merasa aku dekat dengan Tuhan, tapi engkau merasa bahwa hidupmu lebih baik daripada orang. Engkau memandang orang lain lebih rendah. Engkau gak bisa mengasihi orang lain. Engkau merasa gak ada yang salah dengan dirimu. Engkau merasa engkau cukup baik. Engkau cukup elok untuk dipakai Tuhan. Jangan-jangan ada yang salah dalam dirimu. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan tahu bahwa kita banyak kekurangan. Dan kalau saudara dan saya dipakai Tuhan, itu semuanya oleh anugerah Tuhan. Next. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata, ini adalah pesan Tuhan, aku menyatakan diri secara terbuka kepada nenek moyangmu ketika mereka menjadi budak Firaun di Mesir. Dari semua suku Israel, aku memilih keluargamu untuk menjadi imamku, untuk memimpin di altar, untuk membakar dupa, untuk mengenakan jubah imam di hadapanku.
Aku menempatkan kaummu yang bertanggung jawab atas semua persembahan korban Israel. Ternyata Imam Eli dan keluarganya sebetulnya punya satu perjanjian. Bahwa dia adalah yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi imam. Tetapi ketika anak-anaknya Hofni dan Pinehas, dia tidak memandang dengan hormat yang namanya korban persembahan. Jabatan imam itu tidak pernah turun kepada Hofni dan Pinehas. Tuhan pilih orang lain. Saya masih ingat Brother Chris selalu bilang bahwa kita ini tergantikan. Jadi jangan menganggap kita cukup layak, cukup hebat kalau dipakai Tuhan. Percayalah, kita semua bisa digantikan. Ketika kita sudah mulai memandang rendah yang namanya korban. Ayo para imam, engkau harus tahu apa tugas dan tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah engkau remehkan. Ketika engkau harus berdiri bagi bangsa ini, apakah engkau menganggap itu remeh? Ketika Tuhan sudah tetapkan bahwa kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hidup di altar Tuhan, apakah kau anggap itu hal yang kecil dan tidak terlalu penting dalam hidupmu? Mari, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, jangan pernah sia-siakan. Engkau tidak menghargai, Tuhan bisa ambil itu dalam hidupmu. Saya selalu ingat, sama satu ayat berkata begini, ukuran yang kau pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Engkau menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormatimu. Engkau menghormati pelayanan, Tuhan juga akan menghormatimu. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan. Kalau engkau merasa bahwa apa? Emangnya Tuhan hanya ada di tempat ini? Emangnya kalau mau pelayanan ada di tempat ini? Saya tahu di luar ada juga banyak tempat yang kita bisa layani. Tapi apakah kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apakah tugas yang Tuhan berikan pada saudara dan saya? Ketika engkau diberikan tanggung jawab atas provinsi, atas kota, apakah engkau masih gumulkan gak saat ini? Saya beberapa kali mendengar gini, wah puji Tuhan, aku ke tempat ini dan orang ini terbuka. Dia undang kita lagi untuk kita bisa melayani dia. Dan orang itu tidak datang lagi. Ayo setia. Setia akan setiap yang Tuhan sodorkan kepadamu. Mungkin orang lain gak tahu. Mungkin pemimpinmu gak tahu dan tidak memujimu. Ketika engkau setia. Tapi itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi ketika engkau memandang rendah sebuah pelayanan. Sebuah kesempatan yang Tuhan sodorkan kepada saudara dan saya. Itu membuat sesuatu bisa dicabut dalam hidup kita. Jangan pernah remehkan. Next. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu.
jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara semua tahu cerita ini. Bahwa Nabi Elia berhadapan dengan Nabi Baal dan Nabi Elia menang. Tetapi ketika dia menang, ternyata ancaman datang dari seseorang yang bernama Ratu Isabel. Next. Maka takutlah ia, Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ternyata Elia seseorang yang begitu kelihatan gagah perkasa melawan 400 Nabi Baal. Tapi ternyata dia harus lari gara-gara ucapan seorang Ratu Isabel. Dan mari kita pelajari apa yang menyebabkan dia bisa begitu dalam pelayanannya. Next. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau saudara perhatikan, Nabi Elia selalu dituntun Tuhan. Tuhan berfirman dan dia melakukan. Saya tunjukkan lagi, next. Ini 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 3. Pada pasal 18 ayat 17 ayat 8, 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terus ada firman Tuhan dan Elia ini taat melakukannya. Pasal 18, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara bisa perhatikan Elia sangat detail dituntun oleh Tuhan. Tapi kenapa semuanya itu bisa terjadi? Next. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah yang ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara perhatikan, setiap tuntunan kepada Nabi Elia itu detail dan tepat dan Elia melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Disuruh ke janda Sarfat, dia pergi. Disuruh ke sungai Kerit, dia pergi dan menunggu sampai firman Tuhan berikutnya datang. Tetapi satu ketika dia disuruh Tuhan, temui Ahab dan oleh perkataanmu maka hujan akan turun. Tetapi dia melakukan sesuatu yang lebih daripada yang Tuhan perintahkan. Dia bikin kompetisi. Dia membalas dendam atas kematian nabi-nabi Tuhan. Saudara bisa lihat dari doanya. Ya Tuhan, jawablah doaku supaya bangsa ini mengetahui ada kehendak Elia dalam pelayanannya ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia pikir ketika dia melakukan membunuh nabi-nabi Baal sebanyak 400, orang akan takjub, orang akan takut kepada dia, tapi ternyata Isabel tidak takut. Malah dia mengancam Nabi Elia. Dan itu yang membuat dia kabur. Next. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari pelayanannya jauhnya.
lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab, siapa yang tahu kepanjangan? Apa penyebabnya? Next. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ternyata jiwanya masih main. Tuhan tidak pernah membandingkan Elia dengan para pendahulunya, dengan nabi-nabi yang lain. Ternyata ada sesuatu di dalam dirinya dan itu membuat dia terhentikan. Adalah ketika dia merasa ingin lebih baik daripada yang lain. Hati-hati. Jangan ini juga menjadi sesuatu yang menghentikan kita dalam pelayanan, dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Lakukan apa yang Tuhan mau. Beginilah bunyi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam buangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Nabi Yeremia memberikan surat kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dia lakukan di pembuangan. Saudara bisa perhatikan next, terakhir. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bahkan ketika dalam pembuangan, Tuhan mau berkata begini, kamu jangan khawatir. Aku tuh tahu persis apa yang menjadi rancanganku terhadap kamu. Mungkin itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka mungkin berpikir, Tuhan lepaskan aku dari perbudakan ini. Kembalikan aku ke Yerusalem. Tapi Tuhan ngomong nanti setelah 70 tahun. Dan Tuhan ngomong gini, tenang, aku tahu yang terbaik untukmu. Saya yakin dan percaya bangsa Israel saat itu punya harapan, punya pergumulan, punya keinginan disampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong, tenang, aku tahu yang terbaik untukmu. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara pegang surat yang tadi tulisan yang saudara catat. Saudara genggam itu. Dan saya tanya kepada saudara, itu pokok doamu. Mau gak engkau sobek itu? Dan engkau berkata pada Tuhan,
jadi padaku apa yang kau mau. Bukan kehendakku, bukan harapanku, tapi harapanmu. Bahkan ketika semua yang tertulis di sana tidak terjadi dalam hidupmu, semua yang kau butuhkan, semua yang kau harapkan, engkau masih berkata, aku mau terus tetap setia untuk melayanimu, mengiringmu sampai garis akhir. Maukah engkau berkata bahwa ini yang aku mau, tetapi aku yakin bahwa rancanganmu jauh lebih baik daripada yang aku tulis. Bahkan ketika kau merasa ini urgent. Apakah kau berani buang itu semuanya? Dan kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidupmu. Mari tutup mata saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, roh, ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak. Apakah masih ini menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan? Apakah engkau masih berani berkata bahwa Tuhan, ini kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan? Karena aku telah menyerahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tangan-Mu. Seirama dengan hati-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan. Mari saudara, semuanya. Mari saudara, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Semua rancangan-Mu, semua pikiran-pikiran kita, semua harapan kita, semua pergumulan kita. Dan mari percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jangan pernah kecewa, jangan pernah kau mundur, jangan pernah kau berhenti. Kejar hati Tuhan, kejar cintanya. Dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah terpikir dalam hati timbul didengar telinga, timbul dalam pikiranmu, dilihat mata. Itu semua yang Tuhan sediakan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, bagi dia yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan atau kita harapkan. Itulah Tuhan saudara dan saya. Mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Berikan cintamu kepada Tuhan, berikan hidupmu dalam tangan Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah
Tuhan, kami naikkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap firman yang Engkau berikan kepada setiap kami pada malam hari ini. Membuat kami untuk semakin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Membuat kami untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni kami buat setiap kesalahan kami Tuhan. Biar cinta kami, api kami tidak pernah redup Tuhan. Justru akan semakin menyala dan berkobar-kobar Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa cinta kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu dipulihkan pada malam hari ini Tuhan. Ampuni kalau kami melayan Engkau atau ampuni kami menghadap Engkau dengan sesuatu yang biasa-biasa kami bawa. Tapi lewat setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini, membuat kami untuk kembali bangkit, membuat kami untuk kembali berdiri dengan kuat, membuat kami terus bertahan ada di dalam Engkau, masuk hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semua firman-Mu. Biar firman-Mu terus berakar dengan kuat dalam kehidupan kami. Menjadi buah-buah yang bertumbuh dengan sangat lebat. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan. Kami benar-benar masuk ke dalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.